nanya deh, kalian suka kepikiran gak sih kayak kehidupan zaman Nabi Muhammad tuh kayak gimana pas turunnya Al-Quran banget itu. Aku suka kepikiran kayak ada peristiwa penting, terus kayak permasalahan gitu, kayak langsung dijawab gitu sama ayat Al-Quran tuh. Oh, jadi kita ini mau ngebahas Al-Quran ya? Oke. Ya. Nih, ya sih bener. Ya kadang aku juga kepikiran atau ngebayangin gitu yang kayak gitu. Ya misalkan nih, ya jadi Al-Quran tuh nggak turun langsung ya di zaman itu. Turunnya itu secara bertahap gitu. Jadi nggak kayak misalkan kamu ngirim file PDF ke email, tuh langsung dibaca semua, enggak. Jadi Al-Quran tuh turunnya secara bertahap, berangsur-angsur. Atau analoginya ada lagi gini nih. Ini suka nonton drama Korea kan? Iya. Nah, kan drama Korea tuh kan rilis seminggu sekali kan? Nah, nggak mungkin dalam sehari itu rilis 23 episode. Ya nggak? Nggak mungkin kan? Nah, itu contoh analogi. Terus juga ya, buat pertama kali turun Al-Quran itu di Gua Hiro. Itu di saat ya Nabi lagi menyendiri di Gua Hiro. Dan tiba-tiba malaikat Jibril itu datang. Iqra, baca. Nah, di situ keadaan Nabi Muhammad tuh al-ummi. Gak bisa nulis, gak bisa baca. Kaget dong. Gemeter Nabi Muhammad tuh di malam itu. Ya, kebayang juga sih kayak gitu dong. Contohnya, misalnya aku Nabi nih. Gak bisa baca, gak bisa nulis. Lagi diem, menyendiri, enak. Kedua kamu datang nih. Malaikat ceritanya ya. Datang. Suruh aku baca. Gak ada kode, gak ada spoiler suruh baca. Tahu-tahu disuruh baca. Otomatis aku kaget dong. Gemeter. Disuruh berkeringat. Nah gitu. Terus juga ya ayat-ayat berikutnya juga itu muncul pas ada kejadian tertentu. Ya banyak sih. Ya contohnya misalkan pas Nabi lagi sedih, ayat Al-Quran turun buat ngehiburnya. Terus juga pas umat Islam lagi galau, ayat Al-Quran turun buat ngehibur. Bahkan pas sahabat lagi ribut, ya lagi berkelahi satu sama lain, ayat Al-Quran juga turun situ buat melerai. Ya, ributnya ini bukan ribut biasa ya, ribut ini tentang pertentangan pemikiran gitu. Mana yang benar, mana yang salah. Nah, Al-Quran tuh meluruskannya kayak gitu. Nah, makanya nih ya, ayat Al-Quran tuh semakin dibaca semakin kerasa. Ya bener-bener lah Al-Quran tuh kayak kerasa banget kedekatannya gitu, hadir banget di sekitar mereka. Jadi nggak usah heran lah orang zaman dulu gampang mualaf tuh karena Al-Quran. Soalnya sekali dibaca nih, hati mereka langsung tersentuh, luluh gitu. So keras apapun mereka pasti bakal luluh. Coba aja nih kalian atau nggak anak Gen Z yang di luar yang suka denger musik, disuruh dengerin Al-Quran lah, satu surat apa? Al-Baqarah. Iya. Suruh dengerin. Jangan Al-Baqarah lah, satu halamannya aja. Mau nggak mereka sampai habis dengerin? Enggak ya? Bakal ngantuk ya. Itu parah banget tuh anak zaman sekarang. Benar banget, dan itu juga yang jadi alasan kenapa kita butuh banget yang namanya sabun hijau. Soalnya nggak semua ayat bisa langsung kita pahami konteksnya tanpa tahu latar belakangnya. Iya. Kenapa ayat itu turun? Misalnya kayak tentang berpakaian sopan itu turun setelah kejadian tertentu yang bikin umat Islam saat itu bingung tentang batas aurat. Iya. Aku juga pernah baca tuh, jadi ayat Al-Quran itu emang beneran kayak respon langsung dari Allah. Terus kayak bukan kuno lah ya, kayak emang relevan gitu langsung. Terus juga asbabun nuzul, juga kita harus paham tentang apa itu asbabun nuzul. Iya. Soalnya kalau emang kita kurang paham itu pasti bakal salah gitu. Kayak tadi Kak Alvin ngomong itu tentang ayat gitu ya. Contohnya tuh kayak seperti ayat Hamar itu kayak gitu. Nah, iya benar sih. Ini nih ya, yang kalau misalkan ya orang gak tahu tentang asbabun nuzul, pasti dibikin bingung. Ya contohnya tentang Hamar ya, atau arak lah, minuman keras pada zaman sekarang mah. Nah, jadi di awal-awal tuh ya, Al-Quran tuh pas ayatnya turun tuh cuman santai ya, sifatnya kalem lah, ngasih taunya kalem. Nah, jadi cuman bilang ada manfaatnya tapi banyak mudaratnya.
Tau nggak mondor itu apa? Bahaya. Itu. Jadi kayak secara nggak langsung tuh Al-Quran ngasih kode halus gitu loh. Nah, semakin lama semakin ditekan, semakin dipertegas. Nah, sampai akhirnya bener-bener dilarang total. Jadi pelarangannya itu bertahap. Dia kayak misalkan polisi tiba-tiba datang langsung ngambil semua botol. Enggak kayak gitu. Nah, jadi Allah juga ngerti lah gitu ke umat manusia, umat Islam di zaman itu, yang mana waktu itu tuh mereka pada susah move on dari kebiasaannya. Jadi nggak langsung di-cut gitu. Nah, coba nih, kalian kebayang nggak sih misalkan ya, tiba-tiba dilarang gitu, ya bisa-bisanya nih orang yang lagi minum enak-enak gitu, kaget nyembur lah airnya, terus ngomong gini, ya Allah kenapa nggak dari kemarin aja bilangnya, ya contoh aja itu ya. Nah di sini kita ngerti lah, di sini kita paham bahwasanya ya Al-Quran itu bukan cuman aturan yang ditetapkan, jadi nggak sekadar Al-Quran, tapi juga memperhatikan bagaimana kondisi psikologis umat Islam waktu itu. Dan yang keren juga, Nabi Muhammad itu kan bukan penulisnya. Beliau hanya menyampaikan. Jadi kalau ditanya kenapa ayat ini bisa diturun, ya Nabi bisa jawab karena malaikat Jibril menyampaikan langsung, nggak ada intervensi pribadi. Ini penting sih karena banyak kitab yang lain nggak bisa dipastikan keasliannya, sedangkan Al-Quran jelas jabatan misinya ya sih. Jadi kesimpulannya itu kayak asbabun nuzul itu semacam kunci dari utamanya lah ya. Iya, kunci buat memahami lah. Jadi kesimpulannya itu asbabun nuzul itu semacam kunci buat memahami Al-Quran secara utuh ya. Iya, benar. Tanpa itu kita bisa keliru dalam menafsirkan, dan proses turunnya terhadap itu justru jadi bukti kalau Al-Quran itu dinamis, terus responsif ya. Iya, betul. Terhadap kondisi sosial dan spiritual umat. Nah, ya. Benar banget ya. Exactly ya. Benar banget. Ya itu juga alasannya kenapa kita gak bisa ya cuman baca dari terjemahan doang, terus kita di situ langsung sok-sokan jadi ahli tafsir. Gak bisa. Ya kadang ada nih satu ayat yang dimana itu kelihatannya keras. Pas kita tahu latar belakangnya ya setelah ditafsir, ternyata ayat itu tentang penuh kasih sayang. Ya ibaratnya misalkan kalian kalau misalkan melihat cat mata tanpa konteks lah gitu kan, bisa bikin salah paham. Nah, jadi belajar asbabun nuzul ya itu penting banget buat memahami Al-Quran. Jadi kita tuh gak cuma ngerti apa yang dikatakan, tapi juga kenapa dan kapan itu dikatakan gitu. Nah jadi ya Al-Quran itu tuh bukan sekedar dibaca pas mau tidur doang ya, tapi juga dipelajari, dipahami ya. Ada ya hadis dari Nabi itu yang diriwayatkan dari Bukhari, bunyinya gini, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ya, jadi Al-Quran itu jangan cuma jadi pajangan aja di rak, dibaca lalu dipelajari dan diamalkan ya. Biar apa? Biar hidup kita tuh terarah sama Al-Quran. Jadi ibaratnya Al-Quran itu sebagai kompas kita gitu. Iya, biar kita bukan cuma ngerti isinya aja, tapi itu juga bukan dari hikmahnya. Iya. Oh, jadi seperti itu ya kayak Iya. penjelasannya. Makasih ya, aku udah ngejawab pertanyaan aku. Iya, sama-sama. Tenang aja, kita di sini cuman diskusi Masih santai belajar. aja. Iya. Ngobrol kayak gini tuh kayak berasa relax. Ya, Ya, oh gitu. Richard hati ya. Oh iya, Richard hati ya. Bikin hati tenang gitu. Kalian lapar gak sih? Kita makan yuk. Ayo, kita pesen dulu ya. Ya. Ayo.